Baik, sekarang kita sudah bersama Komandan Keroyokan Sedekah. Kita mau berbincang-bincang sedikit mengenai Keroyokan Sedekah ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan nih. Mudah-mudahan nanti pertanyaan ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Dan paling nggak menginspirasi teman-teman yang lain lah, biar bisa mengikuti jejaknya Mas Joko lah. Yang pertama ini, grup Keroyokan Sedekah ini berdirinya kapan sih Mas? Keroyokan Sedekah itu berdirinya sekitar 5 tahunan yang lalu. Jadi bermuasal dari rasa kecemburuan saya terhadap situasi. Awalan itu ada yang saya ketahui bahwa ternyata guru TPA itu gajinya sedikit. Sedangkan anak saya ini alhamdulillah hafalannya itu lumayan bagus. Nah, dengan profesi saya yang seniman kok agak jeglek gitu kan. Nah, akhirnya ada sedikit ketidakpuasan. Saya himpun teman-teman yang saya kenal dari teman pengajian, dari teman seniman, siapa aja. Yuk kita bantu yuk untuk meningkatkan taraf hidup para guru agama ini. Jadi dengan cara memberikan sedikit makanan, akhirnya berlanjut ke ya kita memberikan makanan juga sedekah ke jamaah masjid yang setelah sholat itu. Jadi tadi kan menghimpun ya beberapa anggota. Bahasa premannya keroyokan Lah ya. Untuk awal ini, awalnya itu berapa orang yang terhimpun pertama kali? Sosmed ya. Sosmed sangat berperan penting dalam kelahiran keroyokan sedekah ini. Dari sosmed itu saya himpun ya dari teman-teman. Ya sekitar 10 sampai 15 lah. Jadi memang targetnya itu sebenarnya cuma 2 masjid waktu itu. Kalau yang ustazahnya sekolah anak saya dulu sekitar ada 20 ustazah yang kita atau makanan. Terus lanjut kok ada ide, wah kasih sedekah lagi ke jamaah masjid enak nih. Buat masjid dulu lah, isi sama di kampung sini. Ternyata setelah di share malah dapatnya untuk 10 masjid. Masya Allah. Pokoknya 10 masjid ini kita minta, masjid kamu mau nggak kita kirimin makanan, sama minuman mau? 10 masjid itu terus ditambah sampai sekarang sekitar 39 masjid. Masya Allah. 39 masjid ini luar biasa. Sampai sekarang program yang sudah dijalankan itu apa aja sih Mas? Kita memang program itu nggak banyak, kita pahami yang penting sedikit tapi istiqomah ya. Jadi kalau udah satu kita ke program yang lain, yang satu ini jangan hilang. Betul. Tambah dua. Iya. Dua udah jalan terus, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Tidak mau banyak tapi yang lain kita gugurkan ya. Jadi yang memberikan tetap memberikan sedikit bantuan untuk para pengajar ilmu agama ini tetap. Bahkan memang ternyata setelah banyak program kita keluar daerah yang bencana ya, di sana kita tanya kenapa TPA-nya guru ngajinya stop, itu karena memang ternyata guru ngajinya hanya dibayar dengan jazakallah khair aja. Iuran. Nggak ada iuran. Jadinya ketika dapurnya nggak ngebul, dia akan mementingkan dapurnya dulu, tidak mengajar. Nah, akhirnya kita support kalau TPA ini ustadznya kita bantu untuk dikatakan gaji lah ya. Gajinya itu jadi gaji ustadz, bedah rumah. Kalau bedah rumah konvensional ya. Tapi yang rutin itu adalah Jumatan kita memberikan sedekah makanan ke jamaah sholat Jumat yang 39 itu. Terus ini sahur gratis. Nanti juga sejarahnya juga ada. Sahur gratis ini mempunyai sejarah yang kelam. Sahur gratis sama ya itu guru honor guru lah ya. Sama kalau ada bencana alam itu kita berangkat. Oke. Sisi tersulit ketika awal-awal membangun Keroyokan Sedekah ini yang Mas Joko rasakan itu apa sih? Sulit itu mesti ada ya untuk menghimpun dananya ya. Tapi saya punya keyakinan barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Jadi untuk berpikiran kalau kita berbuat baik, kita maju aja. Nanti akan ada tangan-tangan kebaikan yang akan support kita.
Gitu. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali Mas, yang mau saya tanyakan. Betulnya Mas Joko itu mendirikan seperti ini, Proyek Sedekah bersusah-susah, itu untuk apa sih sebenarnya? Ya, alasan saya adalah suatu hadis yang mengatakan jika anak Adam wafat, maka semua akan meninggalkannya kecuali 3 hal. Salah satunya ini amal jariah, yaitu suatu kebaikan yang kita ajarkan ke orang lain. Ketika kita wafat, kebaikan ini akan terus dilaksanakan oleh generasi-generasi kita yang kita ajarkan itu, maka itu dinamakan amal jariah, dan itu akan mengikuti kita nanti di kubur nanti. Jadi gampangnya untuk penerang kubur lah. Ya. Jadi saya memang dari kegiatan ini memang terlihat sepele, tapi buat saya ini buat serius. Saya sudah mewasiatkan kepada anak-anak saya, kalau saya sudah nggak ada, harap kegiatan ini dilanjutkan terus. Jadi amal jariah ini. Jadi kegiatan ini nggak ada putusnya guys, teman-teman sekalian. Kegiatan ini sudah diwasiatkan oleh Mas Joko untuk terus dilaksanakan sampai di keturunan-keturunannya gitu ya. Ya. Terakhir ini, jadi tadi sisi tersusah, sekarang kemudahan atau enaknya ketika Mas Joko sudah membuat grup ini apa sih yang dirasakan gitu? Oh ya, bahasanya mau nanam rumput belum tentu tumbuh padi. Kalau kita nanam padi, rumput itu otomatis ya. Jadi dengan program sedekah ini, dan memang berjamaah itu lebih barokah gitu kan. Jadinya apa-apa itu kita tinggal share, yang penting kejujuran. Di sini kejujuran, dan apa-apa itu kita harus sesuai dengan koridor, dalam artian sesuai tuntunan. Itu akan pertolongan Allah pasti mudah. Jika kita mau berbuat sesuatu, tinggal bilang, ini kita mau beli mobil operasional, tak terkumpul. Walaupun nggak mobil bagus, kita beli mobil. Oh ini kita mau sahur gratis, padahal 1 hari itu lebih dari 1 karung. Mikirnya juga nggak nyampe, tapi ternyata sampai sekarang kita alhamdulillah sampai selesai masih bisa berjalan. Karena ada aja yang memperhatikan, oh kurang ya, ya kita tambah lagi, Dan memang kita tidak memaksakan. Seumpama kurang, ya kita tinggal bilang aja, habis sampai di sini. Nggak usah perlu malu, nggak usah perlu apa, kita jujur aja. Akhirnya nanti akan ada yang hati-hati yang ingin kebaikan ini terus berjalan akan mensupport. Seperti itulah kurang lebihnya. Baik, terima kasih sekali Mas Joko. Semoga ini dapat menginspirasi untuk kita semua. Jadi paling nggak mudah-mudahan apa yang Mas Joko kerjakan ini nanti bernilai pahala seperti apa yang Mas Joko janjikan tadi. Satu pelajaran yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini adalah sesuai dengan Mas Joko sampaikan, iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun sholihin ulahu. Jadi ketika anak Adam itu meninggal, ada 3 perkara yang hanya bisa mengikutinya. Pertama, sedekah jariyah seperti ini. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian dan dapat menginspirasi kita semua untuk selalu berbagi kepada orang lain. Terima kasih Mas Joko. Ya, Assalamualaikum. Syukran ya Rabbi, syukran.